Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini aku akan membahas mengenai masalah maksimum dan minimum pada program linear dengan menggunakan metode grafik dan juga garis lidik. Sebelumnya, perkenalkan aku Lintang Rizky Septiani dengan NIM 4101421031 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh permasalahan maksimum dengan menggunakan metode grafik dan juga garis lidik. Nah, di sini terdapat soal, seorang penjahit memiliki persediaan 4 meter kain rajut dan 5 meter kain satin. Dari kain tersebut akan dibuat 2 model baju. Baju model 1 memerlukan 2 meter kain rajut dan 1 meter kain satin. Sedangkan baju model 2 memerlukan 1 meter kain rajut dan 2 meter kain satin. Baju model 1 dijual dengan harga Rp600.000 dan baju model 2 dijual dengan harga Rp500.000. Jika baju tersebut terjual, maka hasil penjualan maksimum yang didapatkan penjahit tersebut adalah. Nah, langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama ini kita menggunakan metode grafik terlebih dahulu. Untuk langkah yang pertama, kita menentukan tipe masalah apa yang ditanyakan pada soal. Nah, pada soal tersebut, tipe masalahnya adalah maksimum. Misalkan, X adalah banyaknya kain yang diperlukan untuk membuat baju model 1. Lalu Y adalah banyaknya kain yang diperlukan untuk membuat baju model 2. Nah, selanjutnya untuk menentukan fungsi tujuan dan juga kendala, kita juga bisa menggunakan tabel seperti ini. Dari tabel tersebut, didapatkan bahwa fungsi tujuannya adalah Z maksimum sama dengan 600.000 X ditambah 500.000 Y. Dan kendalanya adalah 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4, dan X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 5. Jangan lupa kita juga mengikutkan syarat non-negatifnya, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita menentukan titik potong dari dua kendala tadi. Yang pertama yaitu menentukan titik potong garis 2X ditambah Y sama dengan 4. Jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 4. Maka titiknya yaitu 0,4. Lalu jika Y-nya 0, maka X-nya 2. Dan titiknya yaitu 2,0. Selanjutnya yaitu menentukan titik potong garis X plus 2Y sama dengan 5. Jika X-nya 0, maka Y-nya 2,5. Dan didapat titiknya adalah 0,2,5. Lalu jika Y-nya 0, maka X-nya 5, dan titiknya yaitu 5,0. Lalu setelah didapatkan titik potongnya, kita menggambar grafik dari pertidaksamaan 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 5, dan syarat non-negatifnya yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk menggambar grafik ini, kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini kita sudah masuk ke aplikasi GeoGebra-nya. Yang pertama, kita ketikkan persamaannya dulu, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 4. Lalu, X ditambah 2Y sama dengan 5. X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, didapatkan garis-garis seperti ini. Kita juga bisa mengganti ini dengan show value. Jadi terlihat bahwa ini adalah garis 2X plus Y sama dengan 4. Dan ini juga bisa diganti show labelnya adalah value, agar terlihat bahwa ini adalah X plus 2Y sama dengan 5. Selanjutnya, untuk mencari daerah penyelesaiannya, kita ketikkan semua pertidaksamaannya, yaitu dari pertidaksamaan
kendala dan juga syarat non-negatifnya. 2x ditambah y kurang dari sama dengan 4 dan x plus 2y kurang dari sama dengan 5. Lalu syarat non-negatifnya yaitu x lebih dari sama dengan 0 dan y juga lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sudah terlihat daerah penyelesaiannya, yaitu yang berwarna biru ini ya, teman-teman. Dan terdapat 4 titik potong. Untuk itu kita membuat titik potongnya. Di sini adalah titik A, lalu titik B, titik C, dan juga titik D. Nah, kita sudah mengetahui letak-letak dari titiknya, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Selanjutnya, kita mencari titik potong dari A, yaitu dengan memasukkan dua garis tersebut, yaitu 2x ditambah y sama dengan 4, dan x ditambah 2y sama dengan 5. Untuk 2x ditambah y sama dengan 4, kita kalikan 2. Dan x ditambah 2y sama dengan 5, kita kalikan 1. Sehingga menjadi 4x ditambah 2y sama dengan 8. Dan x ditambah 2y sama dengan 5. Lalu kedua persamaan garis ini kita kurangkan sehingga menjadi 3x sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari variabel x. Kemudian kita substitusikan ke persamaan 2x tambah y sama dengan 4. 2 dikali 1 ditambah y sama dengan 4. 2 ditambah y sama dengan 4 dan y sama dengan 2. Jadi titik potong A adalah 1,2. Nah, kita kan sudah mengetahui titik potong dari A tersebut. Untuk langkah terakhirnya yaitu substitusikan semua titik potong ke fungsi tujuan. Jadi titik potong yang pertama yaitu 1,2 kita masukkan ke fungsi tujuannya yaitu 600.000x ditambah 500.000y. Sehingga menjadi 600.000 dikali 1 ditambah 500.000 dikali 2. Hasilnya yaitu 1.600.000. Titik potong yang kedua yaitu 0,2,5. Kita substitusikan 0 ke x dan 2,5 ke y menjadi 600.000 dikali 0 ditambah 500.000 dikali 2,5. Hasilnya yaitu 1.250.000. Titik potong yang ketiga yaitu 0,0 sehingga menjadi 600.000 dikali 0 ditambah 500.000 dikali 0. Hasilnya adalah 0. Dan titik potong yang terakhir yaitu 2,0 kita substitusikan menjadi 600.000 dikali 2 ditambah 500.000 dikali 0. Hasilnya adalah 1.200.000. Nah, dari tabel ini terlihat kan teman-teman bahwa nilai maksimumnya terdapat pada titik potong yang pertama yaitu 1,2 dengan hasilnya adalah Rp1.600.000. Jadi, hasil penjualan maksimum yang didapatkan penjahit tersebut adalah Rp1.600.000. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan metode garis lidik. Nah, di sini kan kita sudah menggambar daerah penyelesaiannya. Kita tinggal menambahkan fungsi tujuannya, yaitu 600.000x ditambah 500.000y sama dengan K. Lalu kita bisa mengubah interval dari K ini. Di sini saya menggunakan dari 0 sampai 4 dikali 10 pangkat 6. Nah, di sini sudah terlihat garis lidiknya ini yang berwarna abu-abu. Kita bisa memindah garis lidik ini dan mencari titik maksimum dari grafik tersebut.
Nah, jadi garis ini tuh bisa dipindah sampai kita mendapatkan titik maksimumnya. Nah, jadi titik maksimumnya yaitu terdapat pada titik A dengan hasil yaitu 1.600.000. Jika di titik B hasilnya adalah 1.250.000. Nah, di sini adalah titik B-nya. Sedangkan di titik D hasilnya adalah 1.200.000 dan di titik C hasilnya 0. Untuk kita cek kembali, kita juga bisa menggunakan spreadsheet. Nah, di sini kita ketikkan titik, terus ini adalah Z. Jangan lupa kita juga harus mengetikkan fungsi Z-nya, yaitu 600.000X ditambah 500.000Y. Titik yang pertama yaitu (1,2). Lalu di sini adalah ZA. Didapat hasil yaitu 1.600.000. Sama jika kita menggunakan garis lidiknya tadi. Lalu titik yang kedua yaitu 0,2,5. ZB 1.250.000. Nah, hasilnya juga sama jika kita menggunakan garis selidiknya. Titik yang ketiga yaitu 0,0. ZC 0. Titik yang ketiga yaitu titik C ini ya teman-teman. Kita mendapatkan hasilnya 0. Dan titik yang terakhir adalah 2,0. Dan ZT-nya 1.200.000. Ini juga sama dengan hasil dari garis selidiknya. Nah, jadi kesimpulannya adalah hasil dari penyelesaian dengan metode grafik dan juga metode garis selidik adalah sama ya. Namun kekurangannya jika kita menggunakan metode garis selidik yaitu kita susah untuk mengepaskan antara titik potongnya dan juga garis selidiknya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh dari permasalahan minimum dengan metode grafik dan juga garis selidik. Untuk soalnya yaitu sebuah perusahaan properti memproduksi dua macam lemari pakaian yaitu tipe luxe dan tipe sport dengan menggunakan dua bahan dasar yang sama yaitu kayu jati dan cat pernis. Untuk memproduksi satu unit tipe luxe dibutuhkan 10 batang kayu jati dan 3 kaleng cat pernis. Sedangkan untuk memproduksi satu unit tipe sport dibutuhkan 6 batang kayu jati dan 1 kaleng cat pernis. Biaya produksi tipe luxe dan tipe sport masing-masing 40.000 dan 28.000 per unit. Untuk satu periode produksi, perusahaan menggunakan paling sedikit 120 batang kayu jati dan 24 kaleng cat pernis. Jika perusahaan harus memproduksi lemari tipe luxe paling sedikit 2 buah dan tipe sport paling sedikit 4 buah, tentukan banyak lemari tipe luxe dan tipe sport yang harus diproduksi agar biaya produksinya minimum. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, untuk langkah-langkahnya itu sama seperti saat kita mengerjakan pada masalah maksimum. Yang pertama, kita tentukan tipe masalahnya. Tipe masalahnya adalah minimum. Lalu kita misalkan X adalah banyaknya lemari tipe luxe yang diproduksi, dan Y adalah banyaknya lemari tipe sport yang diproduksi.
Nah, untuk mencari fungsi tujuan dan kendalanya, kita juga bisa menggunakan tabel seperti ini. Sehingga didapat fungsi tujuan adalah Z minimum sama dengan 40.000 X ditambah 28.000 Y. Dan kendalanya yaitu 10X ditambah 6Y lebih dari sama dengan 120 dan 3X plus Y lebih dari sama dengan 24. Nah, jangan lupa juga syarat non-negatifnya yaitu X lebih dari sama dengan 2 dan Y lebih dari sama dengan 4. Nah, kenapa di sini X lebih dari sama dengan 2 dan Y lebih dari sama dengan 4? Karena di soal tadi terdapat keterangan bahwa memproduksi lemari tipe Lux paling sedikit 2 buah dan tipe Sport paling sedikit 4 buah. Langkah selanjutnya yaitu menentukan titik potong dari garis 10X plus 6Y sama dengan 120 dan garis 3X plus Y sama dengan 24. Yang pertama, menentukan titik potong garis 10X tambah 6Y sama dengan 120. Jika X-nya 0, maka Y-nya 20 dan X, Y adalah 0,20. Dan jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 12, maka X, Y adalah 12,0. Begitu juga dengan menentukan titik potong dari garis 3X plus Y sama dengan 24, sehingga didapatkan titiknya adalah 0,24 dan 8,0. Selanjutnya, kita menggambar grafik dari pertidaksamaan 10X ditambah 6Y lebih dari sama dengan 120, 3X ditambah Y lebih dari sama dengan 24, X lebih dari sama dengan 2, dan Y lebih dari sama dengan 4. Untuk menggambarnya, kita juga menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini kita sudah masuk ke aplikasi GeoGebra-nya. Langkah pertama, kita ketik persamaannya terlebih dahulu, yaitu 10X ditambah 6Y sama dengan 120. 3X tambah Y sama dengan 24. X sama dengan 2, Y sama dengan 4. Lalu kita bisa setting menjadi show labelnya adalah value, dan ini juga kita setting show labelnya adalah itu. Nah, di sini sudah terlihat garis-garisnya. Selanjutnya, untuk mencari daerah penyelesaiannya, kita ketikkan pertidaksamaannya, yaitu 10X ditambah 6Y lebih dari sama dengan 120 dan 3X plus Y lebih dari sama dengan 24, dan kedua syarat non-negatifnya yaitu X lebih dari sama dengan 2 dan Y lebih dari sama dengan 4. Nah, didapat daerah penyelesaiannya adalah daerah yang berwarna biru. Selanjutnya, kita cari ketiga titik potongnya ini dengan cara intersect. Lalu kita klik perpotongan garisnya. Dan yang terakhir adalah titik C. Nah, sudah didapat ketiga titik potongnya, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Selanjutnya, kita mencari titik potong A, yaitu dengan mensubstitusi X sama dengan 2 ke persamaan 3X plus Y sama dengan 24. Lalu didapatkan Y-nya adalah 18, jadi titik potong A adalah 2,18. Selanjutnya kita mencari titik potong B. Untuk langkah-langkahnya seperti yang terdapat pada layar. Sehingga didapat Y-nya adalah 15, sehingga titik potong B adalah 3,15. Selanjutnya, kita mencari titik potong C, yaitu dengan mensubstitusi Y sama dengan 4 ke persamaan 10X plus 6Y sama dengan 120.
Nah, di sini tuh tujuannya untuk mencari nilai dari variabel X-nya. Lalu kita hitung dan didapatkan X adalah 9,6. Jadi titik C adalah 9,6,4. Dan langkah yang terakhir yaitu kita mensubstitusikan semua titik potong ke fungsi tujuannya, yaitu Z minimum sama dengan 40.000 X ditambah 28.000 Y. Titik potong yang pertama adalah 2,18. Kita masukkan 2 ke variabel X dan 18 ke variabel Y, sehingga didapat hasil adalah 584.000. Titik potong yang kedua adalah 3,15. Kita substitusi sehingga mendapatkan 540.000. Dan titik potong yang terakhir adalah 9,6,4. Kita substitusi dan mendapatkan hasil 496.000. Jadi, biaya minimum produksi lemari adalah 496.000. Sehingga banyak lemari tipe Lux yang diproduksi adalah 9 buah dan banyak lemari tipe Sport yang diproduksi adalah 4 buah. Nah, di sini kan titiknya 9,6, jadi kita bulatkan menjadi 9 saja ya, teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita menggunakan metode garis lidik. Untuk langkahnya sama seperti pada saat permasalahan maksimum tadi. Kita ketikkan fungsi tujuannya yaitu 40.000 X ditambah 28.000 Y sama dengan K. Di sini K-nya aku ubah dari 0 sampai 10/6. Nah, sudah terlihat garis lidiknya yang berwarna ini abu-abu. Lalu kita geser-geser sampai menemukan titik minimumnya. Nah, pada garis lidik ini kita juga bisa menggunakan animasi, jadi dia bergerak sendiri tanpa kita pindah. Jika sudah mencapai batas intervalnya, dia akan balik lagi ke batas interval 0-nya. Nah, di sini kita manual saja, kita mencari titik minimumnya. Ternyata dia akan minimum di titik C. Nah, di titik C dia akan bernilai 496.000. Hasilnya sama seperti pada saat menggunakan metode grafik tadi. Di titik B dia akan bernilai 540.000 dan di titik A dia akan bernilai 584.000. Nah, kita juga bisa cek menggunakan spreadsheet seperti tadi. Di sini kita ketik titiknya adalah Z. Jangan lupa Z-nya kita input terlebih dahulu. Lalu titik yang pertama yaitu 2,18. ZA 584.000. Sama ya teman-teman, dari sini ini adalah titik A. Yang kedua 3,15. ZB-nya 540.000. Kita geser menggunakan garis titik. Nah, di sini adalah titik B-nya 540.000. Dan yang terakhir adalah 9,6,4 dan ZC-nya 496.000. Kita geser lagi garisnya ke titik C. Nah, di sini titik C-nya 496.000. Jadi kita juga mendapat kesimpulan bahwa penyelesaian permasalahan minimum dengan menggunakan metode grafik
dan juga garis lidik sama, yaitu mendapat hasil seperti pada tabel berikut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.